Kisah ini merupakan kisah pengalaman Rehan mendapatkan sesuatu yang sedemikian rupa tersebut dengan seorang istri orang lain yang sudah berumur 55 tahun. Saat itu, Rehan harus tinggal di sebuah desa terpencil yang cukup jauh dari peradaban. Akibat wanita tersebut sudah tak mendapatkan nafkah dari suaminya, sehingga ia gelap mata. Simak kisah selengkapnya. Tinggal di tempat itu adalah tugas saat Rehan diterima sebagai PNS di instansi yang berhubungan dengan desa tertinggal. Sebagai sarjana teknik sipil, ia ditugaskan untuk mendesain sekaligus mengerjakan sebuah proyek irigasi. Desa tersebut berada di lereng pegunungan dan sebenarnya merupakan desa yang cukup subur. Hanya saja, desa tersebut kurang ditopang dengan kondisi air yang memadai, karena belum ada saluran irigasi yang permanen. Jika ada saluran irigasi, itu pun hanya saluran terbuat dari tanah yang digali memanjang. Topografi yang berbukit, membuat saluran itu kerap bocor, sehingga kurang maksimal. Disinilah tugas utama Rehan, untuk merancang dan membuat saluran irigasi permanen, yang berada di ujung desa, dan berbatasan dengan hutan lindung. Ya, tentu, dengan peran swadaya masyarakat setempat. Panjang saluran direncanakan sekitar 900 meter, menyisir lereng bukit dengan jarak terdekat. Dengan wilayah berbukit, membuat desa itu terbagi dalam beberapa dusun, yang saling terpisah. Jalan antar dusun di desa itu bebukit, naik turun, terhubung dengan jalan setapak yang membelah ladang. Sebagai pendatang sekaligus tamu bagi desa itu, awalnya, ia diminta tinggal di rumah Pak Kades, yang terbilang cukup megah untuk ukuran orang desa. Meski jaraknya cukup jauh dengan lokasi yang hendak dibangun, ia mau menuruti saran tersebut. Apalagi, nyalinya sedikit kecut juga tinggal di daerah terpencil itu. Pekan-pekan pertama, ia harus berjalan sekitar 45 menit untuk survei, menuju lokasi pembangunan yang berada di dusun paling ujung di desa itu. Setelah 2 pekan tinggal di tempat Pak Kades, ia membulatkan tekad untuk tinggal di dusun yang lebih dekat dengan proyek yang ia kerjakan, dengan alasan agar lebih fokus pada pekerjaan. Apalagi, ia ingin cepat-cepat menyelesaikan proyek itu, dengan harapan agar bisa kembali ke kota. Dusun yang ia tempati saat itu berjumlah sekitar 30 kepala keluarga. Masyarakatnya sangat ramah dan masih menjunjung tinggi adat istiadat. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai peternak dan petani di ladang. Rehan sendiri, di dusun itu, ditempatkan di rumah pasangan suami istri, Suparno dan Rukiah. Mereka adalah sepasang suami istri yang sudah cukup tua. Mereka tinggal berdua karena ketiga anak perempuannya sudah menikah dan ikut suaminya. Sedangkan si bungsu, yang laki-laki, sedang merantau ke kota. Keramahan kedua pasangan itu membuat ia betah tinggal di rumah itu, meski terbilang sederhana. Apalagi, Rehan sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Awal pekan ketiga, masih dilakoni dengan tugas survei, dan merancang gambar bangunan irigasi, guna menentukan titik-titik yang dirasa tepat, jika dilalui saluran tersebut. Dengan tinggal di rumah pasangan Suparno dan Rukiah, membuat kerja Rehan lebih mudah, dan jaraknya lebih dekat, untuk menuju air terjun, yang menjadi sumber air irigasi, dan hanya butuh waktu 15 menit saja. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, hari ini, Rehan berangkat lebih siang menuju lokasi survei. Ia agak santai, sebab, sedikit lagi, rancangannya hampir sempurna.
Di tengah terik matahari, Rehan berjalan menyusuri jalan setapak. Di sisi kiri, terhampar ladang yang ditumbuhi tanaman jagung, dan di sebelah kanan, ada tebing perbukitan. Sambil mengamati sekitar, ia bergumam dalam hati, jika saluran irigasi itu selesai dibangun, tentu tidak hanya tanaman jagung yang bisa tumbuh di ladang tersebut, namun, bisa pula ditanamani padi, yang lebih produktif secara ekonomi. Saat hendak sampai lokasi air terjun, matanya melihat satu perempuan, dengan anak gadisnya. Mereka tengah sibuk menyiangi rumput di lahan jagung. Perempuan itu adalah Nawang, dengan anaknya yang berusia 11 tahun. Rehan tahu nama mereka karena, mereka tinggal tak jauh dari rumah pasangan Suparno, yang ia tempati saat itu. Bahkan, saat survei sebelumnya, ia beberapa kali bertemu dengan mereka, dan saling sapa. Nawang sebenarnya masih memiliki suami, namun, sudah 10 tahun sejak merantau, suaminya tidak pulang ke rumah. Ada kabar, suaminya menikah lagi, namun, itu semua hanya kabar burung. Itu membuat Nawang harus membesarkan kedua anaknya sendirian, semua anaknya perempuan. Indah, si sulung, sudah menikah 2 tahun lalu, dan ikut suaminya di desa tetangga. Sehingga, ia hanya tinggal dengan si bungsu Tari. Kesibukan sehari-hari, hanya diisi dengan mengurus rumah dan ladang, dan sesekali dibantu Tari. Saat semakin dekat, Rehan mencoba menyapa Nawang. "Wah, rajin sekali Mbak, sudah siang masih di ladang," ujar Rehan. Mendengar itu, Nawang menoleh, iya Mas, kalau ndak rajin, kami mau makan apa? Kami hanya mengandalkan hasil ladang untuk makan, gak seperti Mas Rehan, yang gak harus panasan di ladang, sudah punya gaji tinggi," sahut Nawang. "Ah, bisa saja Mbak ini," ujar Rehan mengelak. Karena survei hampir selesai, Rehan menyempatkan berbincang-bincang dengan Nawang. Saat berbincang-bincang inilah, ia baru benar-benar memperhatikan Nawang. Meski usianya sudah 50 tahun lebih, namun, fisik perempuan tersebut masih kelihatan segar, dan sangat sehat. Mungkin, karena ia biasa bekerja di ladang. Tingginya sekitar 160 cm, dan tampak menawan, dengan daster warna merah yang agak lusuh, sebagai pakaian kerjanya. Jika saja bajunya tidak lusuh, mungkin, ia terlihat bertambah kecantikannya. Saat tengah memperhatikan Nawang ini, Rehan dikejutkan suara Tari. "Bu, udah siang, Tari udah capek," ujar Tari anak bungsunya. Mendengar hal ini, Nawang meminta anaknya pulang dulu. Mungkin, karena gak enak hati, karena masih ngobrol dengan Rehan. "Sudah, kamu pulang dulu, nanti ibu menyusul," jelas Nawang pada anaknya. Setelah Tari pulang, Nawang meminta obrolan dilanjutkan di gubuk, yang berada di tengah ladang. "Mas, jangan ngobrol di sini, di gubuk saja, sekalian, saya mau ambil jagung muda yang baru dipetik tadi," ujar Nawang. "Loh, masih muda kok sudah dipetik," ujar Rehan heran. "Ya memang harus dipetik, satu tanaman, hanya satu jagung saja, supaya besar, jika berbuah lebih dari satu, dipetik saat muda untuk dijual ke pasar, bisa dimasak sayur," ujar Nawang. Tanpa berkata lagi, Rehan berjalan mengikuti Nawang. Saat berjalan itulah, matanya kembali memperhatikan keanggunan fisik Nawang. Saat itu, di matanya makin jelas melihat, bahwa perempuan di depannya, benar-benar begitu membuatnya terkesima.
Perawakannya yang begitu menawan, begitu terlihat jelas, dibalut kain jarit sebatas lutut. Melihat itu, tak terasa, Rehan menelan ludah, dan jakunnya naik turun. Gejolakannya, dengan perlahan namun pasti, mulai tumbuh. Saat menyusuri pematang itulah, tiba-tiba Nawang terpeleset, dan berteriak kecil. Dengan sigap, Rehan menangkap Nawang dari belakang. Namun, itu justru membuat mereka berdua limbung, terpelintir, dan jatuh berguling ke ladang jagung di tepi pematang. Secara naluriah, tangan kanan Rehan melindungi bagian kepala Nawang, agar tidak terbentur tanah. Sedangkan tangan kirinya, memegang bagian pinggang. Sementara kedua tangan Nawang, menjangkau erat pundak Rehan, untuk perlindungan. Kondisi ini, justru membuat raga Rehan menghimpit erat. Nawang. "Gak apa-apa mbak?" tanya Rehan sambil khawatir. Nawang yang ditanya, malah diam. Terlihat wajahnya masih kaget dan takut. Namun, itu tak berlangsung lama. "Ndak apa-apa kok mas, cuma kaki dan punggungku sedikit sakit," jelas Nawang. Mendengar ini, Rehan mencoba memeriksa belakang Nawang. Namun tiba-tiba, Nawang sadar bahwa ia terhimpit oleh Rehan. Ia buru-buru mendorong Rehan, ini membuat Rehan juga sadar bahwa ia menghimpit. Rehan lantas buru-buru mengangkat raganya, namun, saat hendak duduk, justru ia melihat pemandangan panorama alam indah di depan matanya. Melihat hal ini, jantung Rehan berdetak lebih cepat, terdiam, dan begitu gugup dipandang seperti itu. Nawang sadar, ia terkejut, dan lantas menyilangkan kedua tangannya, dan wajahnya terlihat tersipu malu. Melihat hal ini, Rehan mencoba memalingkan wajahnya. Meski di hati tak ingin melepaskan panorama pemandangan indah di depan matanya. Melihat Rehan berpaling, Nawang lantas segera membenahi dasternya. Namun, karena satu kancing sudah putus, salah satu tangannya harus tetap memegang daster itu. Dari duduk bersimpuh, ia mencoba berdiri. Saat hendak berdiri itulah, tiba-tiba, pergelangan kakinya terasa sakit karena terkilir, namun, ia paksakan berdiri. Dan itu justru membuat dirinya goyah dan jatuh kembali. Sial, sebelum jatuh, kakinya menginjak kain jarik. Mendengar teriakan lirih Nawang saat jatuh, membuat Rehan menengok kembali. Kondisi ini membuat wajah Nawang kian tersipu. Rasanya ingin menangis, kedua kaki secepatnya rapat, dan kakinya ditekuk. Sedangkan kedua tangannya masih memegang erat dasternya. Gejolakan Rehan semakin tak terbendung. Namun demikian, masih ada rasa iba di hatinya. Dengan perlahan, dihampiri Nawang, diambilnya kain jarik, kemudian, dipakaikan untuk menutup. "Maaf mbak," kemudian, Rehan membopong Nawang. Namun, saat hendak dibopong, Nawang menolak. "Jangan mas, gak enak dilihat orang desa," ucap Nawang. Namun, Rehan tetap membopong perempuan tersebut. "Gak apa-apa mbak, kaki mbak sedang sakit itu, aku bantu gendong ke gubuk aja, siapa tahu, setelah istirahat, nanti bisa sembuh," jelas Rehan. Gejolakan yang sudah sangat tak dapat terbendung lagi, membuat Rehan tidak membopong Nawang ke arah gubuk. Justru, ia berjalan ke tengah-tengah ladang jagung. "Mau kemana mas? Gubuknya di sana." "Ini mau kemana?" ujar Nawang. Mendapat pertanyaan seperti itu, Rehan hanya diam, dan terus berjalan masuk, di antara rerimbunan pohon jagung. Saat benar-benar di tengah ladang, ia dudukkan Nawang di atas tanah. "Mas, ada apa?"
Jangan macam-macam lo Mas, kata Nawang lirih, yang mulai curiga, dan wajahnya kelihatan mulai pucat. Tenang saja Mbak, aku bantu Mbak supaya sembuh, jelas Rehan. Setelah membuat Nawang dengan posisi beristirahat di ladang, yang membuat Nawang gelagapan. Dengan refleks, Nawang hendak mendorong raga Rehan, namun, ia tak cukup kuat. Kemudian, tiba-tiba, wajah Nawang terlihat memelas. Jangan berlebihan ya Mas, jelas Nawang. Tenang aja Mbak, pokoknya, semua penyakit Mbak Nawang akan sembuh, kata Rehan. Nawang yang sudah lama tidak mendapatkan kebutuhan hidupnya, dan belum pernah merasakan pengalaman seperti ini, langsung serasa terbang ke atas awan yang tinggi. Nawang terbelalak, Mas, sudah ya, jangan dilanjutkan perjalanannya, ini dilarang, ujar Nawang, dengan muka sendu. Rehan hanya tersenyum, ini akan menjadi sebuah kenangan, yang takkan pernah terlupakan seumur hidup bagi Rehan. Setelah 10 tahun lebih ditinggal pergi suaminya entah kemana, kini, Nawang benar-benar merasakan, dahaganya mulai terobati. Mas, teruskan perjalanannya, jangan berhenti dulu, bisik Nawang yang tak ada hentinya. Seperti kesetanan, Rehan terus mempercepat laju perjalanan kendaraannya, yang telah ia lalui bersama Nawang, seorang wanita dari desa, yang sudah tak lama mendapatkan kebutuhan hidupnya. Lantunan nyanyian Nawang, terus-terusan bergema. Ia sudah tidak memperdulikan sekitarnya. Kebahagiaan demi kebahagiaan, terus menjalari dua insan itu. Detak jantungnya berpacu kian cepat. Hingga tiba pada akhirnya, pada waktu serasa berhenti. Lantunan panjang, menandakan keduanya mencapai ujung perjalanan, yang telah mereka tempuh bersama. Di teriknya mentari tengah ladang jagung itu, semua dahaga telah terobati. Sendi-sendi terasa lemas, namun, mereka seakan tak mau dipisahkan jarak. Rehan kemudian memberikan tanda kasih sayang pada kening Nawang. Makasih ya Mbak, ucap Rehan dengan tersenyum. Air mata menetes dari ujung mata Nawang. Ia kemudian memberi rangkul erat Rehan, sambil berbisik. Makasih juga Mas, jawabnya, dengan membalas senyum. Setelah menyelesaikan perjalanannya, Rehan membopong Nawang ke gubuk di tengah sawah. Ia kemudian menuju air terjun, yang tak jauh dari ladang itu. Kemudian, ia mengambil air dengan ember, dan membersihkan Nawang dari kotoran tanah. Setelah beristirahat sejenak, ia memapah Nawang untuk pulang.